Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini kita meneruskan pelajaran kita, di mana kita mempelajari ilmu aqaidul ibad ataupun ilmu tauhid yang bahasa kita di bagian ini adalah belajar sifat 20. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah SAW, kepada para sahabat, keluarga dan beliau hingga akhir zaman nanti. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita belajar ataupun menuntut ilmu aqaidul ibad ini adalah merupakan satu kewajiban bagi laki-laki dan perempuan, dan kita belajar ini sehingga nantinya kita akan bisa meyakinkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini kita semalam sudah mengatakan bahwasanya wajib bagi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap orang wajib yakin dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang disebut namanya kalimat syahadat atau syahadatain, dua kalimat syahadat. Nah, kita setelah kita sudah membaca itu, disuruh kita supaya benar-benar yakin, supaya jangan lagi dalam bahasa itu ujar orang, biar tahu bahwasanya Allah itu ada di mana, biar tahu ya. Nah, ujar biar aku belajar, ya kan? Aku belajar dan kaidah adalah ujar orang dalil ataupun buktinya ada ujar biar kan. Nah, biasa kita di kampung ini pertama dengan dalil akal. Dalil akal itu artinya apa? Contoh, kita bila melihat sesuatu pasti dia bertakut. Atau ditahan dia itu ada kipas, ya kan? Dia dipikir udah kipas di mana, di Pak Haji perukar, ya kan? Oh, di pasar, oh orang pemberi. Tapi dia bertakun pulang, ini ulahan mana yuk, ya kan? Oh, ini ulahan Pargesare, ini ulahan orang Alabiu, orang Muntai, ya kan? Kenapa dia itu dibertakun? Karena dia yakin kipas ini tidak akan ada kecuali ada dampak ulang. Tambah ulah kenapa jual sampai kalau ada kita di sini bawa kipas tuh ada seorang jalan-jalan dia bereja, tambah dapat kipas ibadah kan pasti dia bertakun. Oh, jadi pahubahan di berapa kali ya biar orang halus di bawah lekihan ada juga ada di badan orang ya jangan mungkin ada sendiri. Ingat aja dari akal sahabat juga kita belajar ibadah kaidul ibad, ya kan? Mulai wujud ke wujud artinya ada bisa beri gampang, lawannya adam artinya tiada, mustahil Allah Ta'ala tiada, dalilnya baru alam sekaliannya beri gitu. Dalilnya ya kan artinya apa? Baru artinya baru alam, ada alam. Alam ini apa kena? Alam ini dalam makhluk di alam juga ada matahari, ada dunia yang harus dituang, anaknya tuang, alam ini dia kan. Nah, apa artinya? Makhluk yang ada di dunia ini kadang ada orang abang aku, ulahan aku. Biasanya kita berjalan di mana kayak gerobak ada kambang ini ulahan siapa? Ada orang abang aku, dia aku udah mau ulah, aku udah mana ada, tapi aku udah mau ulah kadang ada. Ini menunjukkan bahwasanya alam ini ada, nama ulah ini pasti ada. Ada bau, ada nama ulah, ya kan? Nah, di sini pula kayaknya kita dibagi pulang Allah Ta'ala tuh ada di mana adanya Allah Ta'ala.
berpikir ulang, karena kita ini biasanya bila jalan ada di bawah deh pengandakan, ya kan, gimana adabnya Allah Ta'ala, kayak apa Allah Ta'ala, kayak itulah. Nah bila jadi ibadah kayak apa, itu alamatnya lawan makhluk. Kalau makhluk, kau tahu kan, di mana langit, ya kan. Nah di mana kayak apa, bila jadi makhluk ada bentuknya, ada kaifiatnya. Tapi pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertanyaan di ibadah Tuhan, pertanyaan itu salah deh. Itu kan pas melawan Tuhan. Kayak apa Tuhan? Salah. Karena itu makhluk yang disebut kayak apa, ibadah bagaimana, kayak petinggi ganalah harus hamba hijau putih kuning, itu makhluk. Kalau Allah Ta'ala tuh kada seperti makhluk. Jadi kita kaidah bila sudah yakin dengan Allah, kaidah ada yang laisa kamitslihi syai'un, dalam bahasa itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Artinya apa? Allah tuh kada ada sesamaan aja. Bila kada ada sesamaan aja tuh jangan kita takut akan lagi ya toh. Yang penting kita percaya ya adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kalau kita mau seberitaan kita pasti tidak akan bisa menjawab. Bila sesuatu yang bergerak, pasti dia mengatakan ada yang menggerakkan. Lihat tuh kipas angin bergerak, itu ada yang menggerakkan di dalam. Itu robo motor, ya kan? Cahaya di dalamnya ada, ya tak? Listrik yang ada, robo jalan. Tak sabar juga angin bertiup, saya bergoyang melawan daun pisang. Kira-kira daun pisang tuh boleh bergoyang seorang mereka ada menggoyang, kada bisa. Pasti ada yang menggoyang angin bila bertiup, atau ada orang menggoyang bisa bergerak. Kalau bergerak sendiri tanpa ada yang menggoyang, pasti tidak akan bergoyang, pasti tidak akan bergerak. Nah kita di dalam diri kita bisa beritaan, ayo biar kawalah biar banguntuk untung kawalah membuka untung kawalah membuka mata kawalah biar menutup mata ada biar yang ada menggerakkan jantung itu siapa? Ini jantung itu bergerak terus Kalau yang biar percaya, bodoh kakak oiski melihat jantung bergerak aja. Terus jantung itu bergerak, aku biar bang aku udah menggerakkan supaya jangan tinggi deh, jantung jangan terlalu kuat bergerak ya. Jantung yang terlalu kuat tuh tinggi udara. Di daerah sumber itu orang tinggi badan bisa pecah jantung ya. Kita kada kawa balajui kada kawa bangga mati kada kawa, tapi ini bergerak terus bergerak terus. Kalau montong sorak kawa penutup, kalau mata kawa penutup, tapi kalau jantung ini kawa menggerakkan kada kawa, melajuakan kada kawa. Itu bergerak. Siapa pernah menggerakkan jantungnya? Masuk. Bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ada tamu dari Cirebon. Alhamdulillah. Makasih. Jadi terus bergeraknya jantung kita tidak bisa mengklaim aku yang menggerakkan, saya yang menggerakkan, tidak bisa. Tapi dia bergerak, tapi tidak mungkin dia bergerak sendirinya, pasti ada yang menggerakkan. Disinilah kita yang tidak bisa, yang tidak akan bisa kata aku yang menggerakkan, tidak bisa, aku yang menyatu tidak bisa. Tapi kalau mulut tadi bisa, ya kan? Kalau mata bisa. Tapi kembali manusia kita seberitaan makhluk Tuhan ini yang namanya dalam bahasa tauhid itu la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Kita kalau menutup mulut karena Allah juga, kita kalau buka mata karena Allah juga, kita bisa melangkah karena Allah juga, kita bisa kerja karena Allah juga, kita bisa diam karena Allah juga. Mana yang karena kita tidak? Tidak. Jadi pada hakikatnya apa yang bisa kita kerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini pelajaran kita. Sehingga nantinya kita dengan kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, bukan sekadar membaca itu saja. Karena itu kalimat la itu tidak, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu terjebak bahasa Arab dipindah dalam bahasa Indonesia. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksudkan itu kita tidak bisa bergerak kecuali karena Allah. Kita tidak bisa bekerja kecuali Allah. Kita tidak akan dapat rezeki kecuali karena Allah. Kita tidak akan dapat anak, dapat istri kecuali karena Allah. Kita tidak akan apa-apa, semuanya tidak apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran ini, pelajaran akidah ini didasari dengan ayat-ayat Al-Quran, didasari dengan hadis Rasulullah SAW, sehingga belajar ilmu aqaidul iman, ya kan? Ilmu aqaidul iman itu bukan tanpa dasar, dengan dasar kalimat Allah, dengan dasar kalimat hadis, tapi didasari dulu dengan hukum akal. Jadi kita dipakai akal, ya kan? Apa hukum akal? Mengatakan Allah ada dalam bahasa itu ya, dalilnya, buktinya adanya makhluk. Karena makhluk ini ada. Siapa yang mengkelip menjadikan matahari? Ada. Siapa yang mengkelip menjadikan bumi? Ada. Siapa yang berikan lautan? Ada. Lalu menjadikan bumi ini siapa? Yalah Allah. Karena bumi tidak akan ada, matahari tidak akan ada, semua makhluk tidak akan ada kalau tidak ada yang menjadikan. Itu pertanyaan tadi kan, yang menjadikan itu Allah. Timbul pertanyaan, di mana Allah? Kayak apa Allah? Nah ini yang tadi katakan, kalimat di mana, bagaimana, kayak apa, itu alamatnya sama makhluk. Kalau makhluk bisa ditanya matahari di mana? Bisa. Ya kan? Kalau makhluk apa saja, kayak sebesar apa aras? Nabi ditanyakan. Nabi pernah ditanya tentang kisah aras. Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin tahu, aras itu langit dan bumi jadikan satu, dan isinya jadikan satu. Kemudian langit dan bumi dan isinya dijadikan satu, dilimparlah ke aras. Limpar. Laksanakan melimpat biji yang sangat kecil. Artinya apa? Aras itu sangat luas. Nah, jadi kalau alamat bertanya bagaimana aras, bagaimana kursi, bagaimana makhluk, itu pas-pas saja. Tapi kalau bagaimana Allah, itu pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Kalau dia pertanyaan salah, kita jawabannya salah lagi. Jadi kita ada pada yang penting beriman, percayalah Allah yang menjadikan langit ya. Percayalah Allah menjadikan bumi dia. Percayalah Allah yang menghidupkan dia. Percayalah Allah yang mematikan Allah iya. Kita orang beriman, wajib beriman, percaya. Apalagi Al-Quran sudah mengatakan, Wallahul ladzi, Allah SWT yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, yang menjadikan makhluk semuanya. Baik. Jadi kita belajar akidah, belajar tauhid ini, akhirnya nanti kita setelah sudah masuk sebuah ilmu aqaidul iman yang kita pelajari ini, bisa kita simpulkan hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah inilah yang menjadikan bahasa kita, yaitu ini adalah wadah, ya kan? Dan ini khususnya kalau sering menyampaikan itu ibarat ini adalah filter pengamat. Pengalaman apa? Karena soalnya di dalam hati kita ini bila ada filter ini bahaya, akan masuk dan bermacam-macam virus. Ini kayak kemudian komputer bisa masukkan virus, ya kan? Bila yang masuk virus, komputer itu sudah ini bisa error, ya. Sama juga hati kita ini jangan sampai kemasukan virus, bisa errornya apa? Musyrik kepada Allah. Karena dia ada pengalaman, dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia menjadi orang yang kaya raya, ya. Jadi orang yang terkenal di Nusantara ini. Wah, kadang ada orang yang sekaya dia, lalu dia merasa bangga dengan kekayaan yang dia miliki, ya kan? Lalu pamer kepada ya kan, menunjukkan dia super power, dia orang yang kuat bermasa. Sudah, ini virus, ya kan? Ini virus. Nah, kita hidup ini, Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang rasul, jadi raja, jadi nabi,
Orang kaya, langkap sudah kaya, jadi raja, jadi nabi lagi. Orang mengatakan Sulaiman luar biasa bisa terbang. Sulaiman bisa apa yang dia kehendaki. Jin bisa datang, binatang bisa ditaklukkan beliau, jin bisa ditaklukkan beliau. Tapi beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan hada import dari Rabbi, ini karunia Tuhanku, kelebihan dari Allah. Hanya sebatas bukan aku, kata Sulaiman hebat. Ashkuru, apakah aku bisa orang bersyukur? Akpuru, atau orang yang kufur. Nah, disinilah kita dengan la ilaha illallah aman. Dapat apa? Dapat nikmat, syukur, alhamdulillah ini karena karunia Allah SWT. Merasa dirinya kadang merasa lebih, kadang merasa dia beruntung, kadang merasa dia lebih, dia merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia ini merasa ini bukan karena dia, tapi karena Allah. Aman dari virus kesombongan, aman, ria, aman, takabur, apalagi syirik. Inilah filternya. Inilah filternya. Jadi bila filter ini ada di dalam diri kita, kita aman. Sebagai pejabat kita aman, ya kan? Ada merasa lebih, ada merasa sabar, ya kan? Tidak ada bedanya sehingga dia merasa dalam hati dia tidak ada merasa apa-apa. Tapi ya, ingat, kalau filternya ini tidak ada, ya, kalau filternya ini tidak dimiliki, akan siapapun orangnya akan berbahaya. Akan berbahaya. Maka kita hidup ini akhirnya itulah, ya kan? Akhirnya kita hidup itu tadi sudah, bila ia meninggal dunia dalam keadaan tidak ada kemusyrikan kepada Allah, tidak ada berbuat yang tidak benar, tidak berbuat salah, ini yang disebut husnul khatimah. Husnul khatimah itu akhirnya dibungkus dengan bisa mengatakan akhir kalimatnya la ilaha illallah. Itu fokus saja. Sebenarnya kita sekarang apa yang kita kerjakan? Adakah kita mengerjakan kita yang tidak benar? Tidak ada. Bagaimana yang diperintah Allah sudah kita kerjakan? Bagaimana yang sudah kita tinggalkan? Berarti ini alamatnya sudah kita husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu bukan kaidah maksiat kayak dalam ketika ini. Tidak. Husnul khatimah itu diawali dari perbuatan kita yang sekarang, ya kan? Ini kita berharap kayak kita ini berharap mudah-mudahan ini menjadikan kita husnul khatimah. Amin. Ya kan, kita berharap ya demikian. Ini usaha ikhtiar kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya kan? Kita berusaha yang demikian pun belum tentu, ya kan? Tapi kita satu diberi oleh Allah SWT, disuruh banyak-banyak berdoa. Sehingga kita setiap hari itu berdoa minta supaya kita tetap ibadah. Kita berdoa minta supaya husnul khatimah. Kita berdoa di doa istiqamah, ya kan? Karena doa ini diajarkan oleh Nabi, diperintah oleh Al-Quran. Untuk apa doa, ya kan? Dan Nabi sudah jelas-jelas kan, doa bukhul ibadah. Doa itu adalah otak ibadah. Dan bilanya doa ini meminta kepada siapa? Kalau seseorang tidak, minta sama pejabat tidak, minta sama siapa tidak, minta dengan Allah. Ini kalau orang yang berakidah, orang yang punya akidah, dia tidak mengharap kepada makhluk, tidak mengharap pada seseorang, tapi kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau orang yang tidak punya ini apa ya kayak kita juga kita kan begitu sakit dia mengeluh, aduh aku sakit, tidak ada orang yang merawat, tidak ada uang untuk berobat dan sebagainya, lalu dia mengeluh, ya. Nah sebenarnya, ya kan, kita sakit, manusia sakit semuanya, ya memang tadi kita orang dengan asbab seseorang sendiri, tapi jangan bergantung dengan seseorang, tapi kita bergantung minta kepada Allah. Dan kita sakit, kita harus yakin dan tahu kita sakit ini hanya karena Allah SWT, dan bisa akan sembuh juga karena Allah. Tapi kalau Allah tidak akan menyembuhkan bagaimanapun, tidak akan sembuh. Nah ini penyakit orang sekarang pada umumnya. Semua urusan dunia pintar, semua urusan dunia pintar, ya kan, pintar urusan dunia apa aja pintar, ya IT ya pintar, saya semua pintar. Tapi kadang-kadang ada akidah ada pintar, tauhid kepada Allah ada pintar, ya kan? Kenapa? Begitu dia dapat hebat, ya kan, lupa dengan Allah, berarti ada pintar. Begitu dapat bala, dapat cobaan lagi, ngotot lagi, ya kan? Aduh, mikir apa lagi kadang-kadang, ya kan? Anak pikir bunuh diri, aku mau bunuh diri, ada yang makan bego, ada yang di kereta api, ada yang naik ke trotoar jatuh. Itu orang tidak bagi dan tidak beriman. Dan sekarang banyak.
Karena apa? Karena sekarang manusia sekarang tuh banyak yang bukannya jauh lagi tidak kenal dengan Allah. Kalau jauh dengan Allah berarti dia kenal dengan Allah. Ini nggak bukan lagi tidak kenal Allah, ya kan? Semestinya kita ini kenal dengan Allah. Setelah kenal mendekatlah dengan Allah. Kita ini kenal Allah yang menjadikan langit, menjadikan bumi. Allah sudah tahu sudah. Kalau sudah demikian, taqarrablah kepadanya. Sehingga Nabi mengatakan dan diskusi, "Man taqarraba ilayya bin nawafil ba'da faraid kuntu uhibbu." Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat, tapi setelah sudah mengerjakan yang fardu. Nah, salat sudah dikerjakan, yang wajib kerjakan yang sunat. Puasa sudah, yang fardu kerjakan puasa sunat. Sedekah sudah. Taqarrub kepada Allah itu dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah setelah sudah selesai yang fardu. Dan Allah mengatakan, siapa yang melakukan demikian, kuntu uhibbuhu, aku menyayanginya. Subhanallah. Kalau Allah yang sayang lawan kita kan disayangi suami istri sahabat. Kita disayangi istri kita sedang. Kita anak disayangi orang tua aja. Kita sebagai pejabat punya bawahan yang sedang dengan kita. Pejabat juga bawahan sedang atasan dengan kita sedang. Sekarang pertanyaan, kalau Allah yang senang, paulah kita disenangi sayangi Allah SWT. Paunya kita hidup ini, ya pertama dulu bagaimana supaya kita hidup disayangi oleh Allah. Bilanya disayangi oleh Allah, Allah menyayangi kita, ya kan? Allah sudah sayang kalau kita, sudah tidak ada masalah. Yang penting kita hidup di dunia ini bagaimanapun orang yang beribadah, yang takwa, yang melaksanakan perintah Allah, yang menjalankan darah Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah ini adalah orang yang mulia, yang mulia dimuliakan oleh Allah, bukan muliakan sesuatu pada mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali belajar menuntut aqaidul iman, belajar ilmu tauhid, ilmu kesempurnaan, ya kan? Kita ini supaya jangan sampai taklid buta. Taklid buta maksudnya apa? Ujar orang, kata orang, ya kan? Kita bila sudah mengatakan Allah itu ada, tidak ditanya lagi pian, sempian, tahu Allah itu ada, kata siapa, ujar siapa, ya kan? Kita tidak mengatakan kata orang, kita yakin. Karena aku hidup, kalau bukan karena Allah, aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa berkat, aku tidak bisa hidup, aku tidak bisa hidup, aku tidak bisa segala-galanya. Karena aku mendengar bahwa saya Allah alladzi yuhyi wa yumiit, Allah yang menghidupkan memati, yakin. Nah, kalau kita yakin dia demikian, berarti kalimat tauhid, kalimat akidah yang kita miliki ini benar-benar akan menjadikan filter dalam kehidupan kita. Dan ini yang disuruh oleh Nabi, jadidu ibadaku. Pada suatu hari Nabi di hadapan sahabat, jadidu ibadaku, perbaharui iman kalian. Sahabat mengatakan, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana memperbarui iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah, faksiru, banyak-banyaklah baca kalimat la ilaha illallah. Jadi ini disuruh oleh Nabi, disuruh oleh Allah, fadkurullaha katsiran, ya, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak. Terserah, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa subhanallahu akbar, bisa la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Bisa dengan baca Al-Quran. Cuma kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini harus benar-benar kita yakini, kita simpan baik-baik, dan inilah pegangan manusia hidup. Ya, jalan kemana pun. Begitu kita berjalan, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Ya kan? Sudah dijawab oleh Allah, akan kucukupkan, akan kusampaikan, akan kutolong, akan segala-galanya. Sudah dengan kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, kita sudah mendapatkan spot dari Allah. Sudah, kalau Allah yang spot kalau kita deh, siapa pun siapa yang takut, apa kita lagi takut? Tidak ada yang kita takuti. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah ya dalam surah apa namanya, atau nomor 18 dalam surah At-Taubah, ya kan, idaba
ya'muru masajidallah wa amanu billahi wal yawmil akhir wa aqamu shalah wa atu zakat. Ujungnya hari akhir walam yakhsha illallah. Hanya saja orang yang membangunkan masjid itu pertama ya kan, orang yang beribadah kepada Allah, mendirikan salat, membayar zakat, dan walam yakhsha illallah. Tidak ada yang harus kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang lainnya ada perlu takutan, makhluk ada perlu takutan, ya kan? Ada orang yang disuruh Allah kita takut, ya kan? Wa idza qara'ta Qur'an fasta'in billah. Ini Allah yang menuntut. Kalau kamu baca Quran, jangan lupa baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Ini Allah sudah mengatakan. Karena di dalam diri kita ada yang namanya syaitan. Semua kita. Dan ini sudah bersumpah di hadapan Allah SWT. Syaitan dalam surah Al-A'raf, dalam surah Sad, dalam surah Al-Hijr, syaitan itu sudah berucap di hadapan Allah SWT. Karena sudah syaitan dilaknat oleh Allah, yang mengatakan babi izzatika, dengan kemuliaan, keagungan, kemuliaan kau ya Allah, kata syaitan, la ukhwiyannahum, akan aku jerumuskan sebuah anak Adam ke dalam api neraka. Tapi ujungnya iblis mengatakan illa ibadakal mukhlasin, kecuali yang katakan sanggup aku hamba engkau yang ikhlas. Nah, disinilah kembali tadi, yang ikhlas itu yang bersih. Yang bersih itu hatinya. Dari apa bersih? Dari segala macam kemusyrikan. Kalau ada kemusyrikan, jangan harap selamat dari syaitan. Ya kan? Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada di ayat yang lain bahwasanya syaitan itu tidak akan bisa menggoda lawan orang yang mana. Innahu laisa lahu sultanun, tidak ada kekuatan 'ala alladziina amanu. Orang beriman juga ada wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang atas Rabbnya dia tawakal abad. Inna sultanuhu, hanya saja kekuatan syaitan bagi siapa? Alladzina talawnahu, tambah umpat syaitan. Nah, kalau yang mengikuti syaitan ini dia sudah bodoh dari syaitan, adalah pada tidak memperbaiki musyrikun, dan bagi yang mereka ini yang berbuat kemusyrikan. Jadi kita tahu sudah, bila ini kita ada ingin selamat dari syaitan, karena selamat dari godaan syaitan, jadilah orang yang beribadah. Orang beribadah yang beribadah yang penuh tawakal. Jadilah orang beribadah yang mana? Orang beribadah yang ikhlas. Ibadah al-mukhlasin. Ibadah al-mukhlasin. Yang ikhlas itu yang beribadah yang tadi, yang sudah kita sampaikan, yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan kalau benar ini semata-mata karena Allah dan Rasul. Tapi belum yakin, banyak salah, banyak keliru, karena kekeliruan, kesedikitan, atau kekurangan ilmu pengetahuan yang Allah miliki. Kita berdoa pada saat-saat ini. Kita mendengar ini di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Indonesia, di Jawa, di Kalimantan, di mana sekarang banyak fenomena alam sehingga banyak bencana alam, ya kan? Ada yang namanya banjir, ada yang namanya gempa, ada yang namanya tanah longsor. Di mana-mana sekarang, bukan hanya di Indonesia, di negara di Eropa, di mana segalanya, di Amerika, di mana segalanya. Dan kita yakin semua kejadian apa yang terjadi ini kita bisa selamat, kita bisa terhindar kalau kita dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita panjang umur, murah rezeki, sehat badan, dan kita selalu taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.